Bab 1. Pribadi Yesus Kristus. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pembahasan materi bab 1, pribadi Yesus Kristus. Yesus pemenuhan janji Allah. Kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kebersamaan para murid selama kurang lebih 3 tahun hidup bersama dengan Yesus seakan telah membuat mereka mengenal secara mendalam tentang pribadi Yesus. Namun peristiwa penyaliban di Bukit Golgota yang diawali pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu muridnya, ternyata telah menggoyahkan iman mereka. Bahkan Petrus yang telah ditetapkan oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin para rasulnya telah tega menyangkal gurunya sendiri. Mereka rupanya kurang percaya bahwa Yesus adalah Mesias seperti yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan setelah Yesus bangkit pun mereka belum mampu menghayati siapa sebenarnya Yesus. Oleh karena itu, Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Baru setelah beberapa kali penampakan Yesus, iman mereka tumbuh kembali. Mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus yang pernah hidup bersama mereka adalah Mesias yang telah dijanjikan Allah. Mereka percaya Yesus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dalam hidup bersama dengan orang lain, manusia mengenal istilah janji. Ada berbagai alasan yang mendorong orang membuat janji. Misalnya karena rasa cinta, rasa tanggung jawab, ingin membahagiakan orang lain, dan ingin mewujudkan suatu cita-cita. Janji yang telah diungkapkan membawa konsekuensi baik bagi diri orang yang berjanji maupun bagi orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, janji harus ditepati dan dijalankan dengan setia. Manusia cenderung mengingkari janji, tetapi Allah selalu setia dan menepati janjinya. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung menjanjikan keselamatan bagi manusia berdosa. Bacalah dahulu kitab Kejadian 3 ayat 8-15 tentang kejatuhan manusia dalam dosa di bawah ini. Manusia jatuh dosa dari Kejadian 3 ayat 8-12.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Pengingkaran terhadap janji akan menimbulkan kekecewaan, tetapi janji yang ditepati akan mendatangkan kebahagiaan dan rasa syukur, memperbesar kepercayaan, serta menumbuhkan ikatan persaudaraan yang lebih erat. Untuk mewujudkan sebuah janji memang dibutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Janji Allah untuk menyelamatkan manusia dipenuhinya dengan kehadiran Yesus Kristus. Dalam pelajaran ini akan dibahas bahwa Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Janji keselamatan Allah setelah manusia jatuh dosa dari Kejadian 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah pada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yesus Kristus pemenuhan janji Allah dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Maha Besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Janji Allah tentang kedatangan Immanuel Juru Selamat dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan."
Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Allah sangat prihatin dengan keberdosaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu melalui sabdanya. Sejak awal mula menginginkan hidup manusia bahagia. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menjanjikan penebusan. Ia mengangkat mereka untuk mengharapkan keselamatan. Janji Allah itu kembali diserukan oleh Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Allah memenuhi janjinya. Ia tidak ingin manusia hancur dalam dosa. Janji Allah terwujud dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Putra Allah sendiri, yang selama hidupnya selalu mewartakan keselamatan bagi semua orang. Maka sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harus memiliki semangat baru, yakni hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, meninggalkan perbuatan dosa, dan selalu mengarahkan diri kepada keselamatan. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa. Berdasarkan situasi hidup kami masing-masing, kami juga hendak berjanji kepadamu. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan, seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini. Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.